Selamat datang di Monaco, negara terkecil kedua di dunia yang terletak di pantai Laut Mediterania. Dengan luas hanya sekitar 2 km persegi, Monaco menjadi tempat yang menarik untuk melihat bagaimana ekonomi berkembang dalam ruang yang terbatas. Monaco memiliki populasi hanya sekitar 39.000 orang. Dari 39.000 orang, sepertiganya adalah miliarder, dan itu menjadikan Monaco negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar 190.000 US dollar. Warganya memiliki harapan hidup rata-rata tertinggi di dunia, yaitu sekitar 85,8 tahun, dan penduduk Monaco tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi. Jadi, bagaimana negara seluas 2 km persegi bisa begitu maju dan kaya tanpa sumber daya alam dan teknologi seperti di negara-negara besar? Menurut sejarah, nama Monaco sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya saat kolonial Yunani Phocaea. Penduduk saat itu menamakannya sebagai Monoikos, yakni yang memiliki arti satu rumah, atau orang-orang baik, tinggal di satu tempat atau hidup berpisah dari orang lain. Secara historis, Monaco adalah bagian dari Prancis, tetapi pada tahun 1215, Monaco menjadi koloni Genoa melalui hibah tanah dari Kaisar Henry VI. Pada waktu tersebut, keluarga terkemuka dari Genoa, Grimaldi, dan keluarga Ghibellini bersaing untuk mengendalikan wilayah Monaco. Persaingan antara kedua keluarga ini mencerminkan kompleksitas politik dan perselisihan kekuasaan di wilayah Mediterania pada masa itu. Keluarga Ghibellini adalah keluarga bangsawan yang berasal dari wilayah Italia Utara dan merupakan pendukung setia Kaisar Romawi Suci dalam perselisihan politik antara Ghibellini sebagai pendukung Kaisar dan Guelfi sebagai pendukung Paus. Mereka memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di berbagai wilayah Italia pada saat itu. Hingga pada tahun 1297, keluarga Grimaldi berhasil merebut daerah ini yang disebut Rock of Monaco dari keluarga saingan yaitu keluarga Ghibellini dan menjadikan Rainer I dari keluarga Grimaldi sebagai penguasa pertama di Monaco. Namun selama berabad-abad, Monaco dikendalikan oleh Spanyol, Sardinia, dan juga Prancis. Pada tahun 1861, Prancis akhirnya mengakui kedaulatannya dengan sebuah perjanjian Franco-Monegasque, menjaga keluarga Grimaldi tetap berkuasa sebagai raja. Tetapi sebenarnya itu datang oleh harga yang sangat mahal. Sebelumnya, Monaco mencakup semua wilayah ini, di mana pertanian jeruk menghasilkan sebagian besar pendapatan negara. Namun pada tahun 1848, sebagian masyarakat di sini memberontak terhadap keluarga Grimaldi karena pajak yang begitu tinggi. Jadi, untuk menyelamatkan kerajaan mereka, Grimaldi menandatangani perjanjian itu dan memberikan Prancis semua wilayah ini sebagai ganti kedaulatan mereka dan juga memberikan 4 juta dolar French. Tapi itu membuat Monaco menjadi sangat kecil dan hampir bangkrut. Keluarga Grimaldi sangat membutuhkan uang. Untuk mendapatkannya, keluarga Grimaldi membuat rencana untuk menawarkan sesuatu kepada orang Eropa yang mereka tidak bisa dapatkan di negaranya, yakni perjudian. Karena saat itu banyak negara mengeluarkan undang-undang yang membatasi perjudian. Jadi keluarga Grimaldi berinisiatif untuk membuat sebuah kasino yang sangat terkenal hingga saat ini, yang bernama Casino de Monte Carlo.
Monte Carlo has invented a new way of enabling clients to lose money. It is a variation of roulette, only the gamblers stake on numbered aeroplanes. In this way, a flight from your private gold standard is rendered practically painless. But just to show how easy it is, we'll put a little on 16 and see what happens. 16 it is, monsieur. Voulez-vous accepter un basinful? Bisnis tersebut pada awalnya sangat sepi, tetapi ketika rel kereta api dibangun yang menghubungkannya ke Prancis, kasino itu pun menjadi sangat ramai. Karena kombinasi kasino dan juga rel kereta api, Monaco akhirnya pulih dari kemerosotan ekonomi setengah abad sebelumnya. Dan kesuksesan kerajaan ini menarik bisnis-bisnis lain untuk datang ke Monaco. Pada tahun-tahun setelah pembukaan kasino, Monaco mendirikan Museum Oceanografi dan Gedung Opera Monte Carlo. Jadi, bagaimana sebenarnya kasino dapat menghasilkan uang? Supaya pembahasannya tidak terlalu panjang, kita akan bahas apa itu kasino dan bagaimana cara kasino menghasilkan uang di seri-seri berikutnya. Subscribe biar gak ketinggalan. Nah, hal yang menarik di Monaco adalah bahwa penduduknya tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi. Ini telah menjadi daya tarik bagi banyak orang kaya dan terkenal di seluruh dunia yang memilih untuk tinggal di Monaco untuk menghindari pajak penghasilan yang tinggi di negara asal mereka. Saat ini, dari populasi sekitar 39.000 orang, hanya sekitar 9.000 orang Monegasque atau orang asli Monaco. Artinya, sisanya adalah orang asing yang menikmati pajak rendah dan juga pesta-pesta yang ada di Monaco. Monaco sama sekali belum memungut pajak penghasilan pribadi, pajak keuntungan modal, atau bahkan pajak kekayaan dan properti kepada penduduknya sejak 1896. Keuntungan inilah yang membuat Monaco menjadi tempat yang populer bagi para pengusaha dan juga selebritas yang ingin mengoptimalkan pengelolaan kekayaan mereka. Orang-orang terkaya di Eropa berbondong-bondong datang ke Monaco. Mereka membangun hotel mewah, teater megah, dan juga rumah-rumah mewah di sini. Negara kecil ini menjadi sorotan dunia ketika aktris terkenal Grace Kelly menikah dengan Pangeran Reinhard Grimaldi III pada tahun 1956. Acara yang paling terkenal di Monaco adalah Grand Prix Monaco. Ini adalah acara balap Formula One yang diadakan setiap tahun di Circuit de Monaco. The next meeting, well, the classic amongst classics, Monaco. As ever, a glamorous atmosphere, strained for this race though, unlike any other. It took more than that to trouble him, and soon, beneath the gaze of Nora Tyrrell, who came to every Grand Prix, the Scotsman went on to win once again. Sirkuit ini disebut sebagai an exceptional location of glamour and prestige karena lokasinya yang memberikan daya tarik yang sangat eksklusif dan mewah, serta melintasi tepi pantai Mediterania dan dekat dengan bangunan ikonik seperti Casino de Monte Carlo dan Hotel de Paris. Balapan F1 diadakan di jalur sempit yang terbentang di jalan-jalan Monaco, dengan banyak perubahan sudut dan tikungan sempit, serta terowongan yang menjadikannya salah satu trek yang paling menantang di Formula One. Balapan pertama pada tahun 1929 sukses, dan dalam beberapa dekade berikutnya, Grand Prix Monaco menjadi bagian dari Liga Formula One, hingga menjadi terkenal karena menghasilkan beberapa momen paling dramatis dalam olahraga tersebut. But he's still running ahead of Liuzzi as they go up the hill into the Casino Square. They've collided! Oh, a big accident at Massenet going into the Casino Square. Selain itu, di sepanjang akhir pekan, pesta-pesta mewah seringkali diadakan hingga menarik orang kaya dan terkenal di seluruh dunia untuk datang ke Monaco. Hal ini menarik perhatian pers yang menjadi sorotan ke Monaco dan meningkatkan ekonomi Monaco secara signifikan. Monaco hanya memiliki dua sektor utama, yaitu industri dan jasa. Namun, terdapat tiga sektor lainnya yang menghasilkan lebih dari setengah kekayaan yang dihasilkan oleh kerajaan,
yaitu sektor konstruksi, sektor keuangan dan jasa keuangan, dan juga kegiatan ilmiah. Harga rata-rata 1 meter persegi properti melebihi 56.000 US dollar dan meningkat tergantung pada prestis daerah tersebut. Dan biaya rata-rata apartemen adalah sekitar 4,5 juta US dollar. Tak heran, apartemen termahal di dunia dijual di Monaco. Menyewa apartemen dengan 2 kamar menghasilkan biaya rata-rata sekitar 6.500 US dollar per malamnya. Selain itu, Monaco adalah tempat yang sangat aman dengan tingkat kejahatan terendah di dunia dan juga memiliki banyak spot-spot yang indah yang menjadikan Monaco rumah bagi para miliarder. Dengan luas wilayah hampir setara dengan wilayah yang dikelola oleh Gelora Bung Karno, Monaco menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Apakah kamu tertarik untuk tinggal atau berlibur ke Monaco? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Thanks for watching. My name is Diaz, and cheerio.